Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Bengawan Solo, lagu ciptaan Gesang ini melambungkan nama kota Solo, bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia. Mendengarkan lagu keroncong ini memunculkan kerinduan akan kota Solo. Kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah timur inilah mengalir Sungai Bengawan Solo. Dalam situasi formal pemerintahan, kota Solo disebut dengan Surakarta. Sedangkan penyebutan nama Solo atau Solo lebih umum penggunaannya. Surakarta memiliki arti tersendiri. Kata Sura dalam bahasa Jawa berarti keberanian dan Karta berarti sempurna atau penuh. Sedangkan Solo yang lantas lebih sering diucapkan Solo merupakan nama yang dipakai untuk desa tempat istana baru dibangun. Solo merupakan dusun yang dipilih oleh Sunan Pakubuwono II ketika akan mendirikan istana yang baru setelah perang suksesi Mataram terjadi di Kartasura. Solo adalah nama pohon suci asal India. Tradisi dan budaya Jawa hidup subur di tengah masyarakat Solo. Solo kaya akan budaya dan seni. Solo menjadi salah satu kota tujuan wisata. Mengusung Spirit of Java, kota Solo mampu menjadi magnet bagi para wisatawan. Wisata belanja, budaya, edukasi, dan tentu saja wisata kuliner. Sebagai kota tujuan wisata, Solo memiliki beragam kuliner dengan cita rasa unik dan khas. Selat Solo, tengkleng, serabi, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah nasi liwet Solo. Nasi liwet Solo bukan hanya menjadi primadona warga lokal saja, namun juga wisatawan luar daerah bahkan luar negeri. Nasi gurih ini bisa dijumpai di warung-warung kuliner kala pagi dan malam hari di kota Solo. Menu nasi liwet bisa dijumpai di restoran-restoran, warung-warung tenda, dan lesehan pinggir jalan, bahkan penjual keliling. Khasanah Jawa dan tradisional hadir dalam penyajian seporsi nasi liwet. Disajikan dalam pinco atau daun pisang yang dilipat menyerupai kerucut, mampu menghadirkan rasa Jawanya yang lebih kental. Nasi, sayur labu, ayam suwir, telur, itu kumut tadi sama arek, pakai telur kuning, telur kukus. Kalau dulu pakai dari tanah liat. Kan sekarang anak udah gampang pakai panci biasa aja gitu. Kalau makan pakai nasi liwet pakai daun itu rasanya katanya sedap gitu. Kalau pakai piring katanya udah cirikannya udah hilang nantinya gitu. Makanya pakai suru biasanya. Suru itu loh. Yang sendok dari daun itu namanya suru dari dulu. Nenek-nenek dulu, tapi sekarang udah diganti dengan sendok. Tuh. Ciri khas lain dari nasi liwet adalah cara pengolahan nasinya. Beras dimasak dengan kaldu ayam, air santan beserta rempah lain sehingga menimbulkan rasa gurih dan lezat. Cara memasaknya juga bumbunya kan kalau nasi liwet pakai santan, tapi kalau nasi biasa kan nggak sama saja cuma air biasa. Kalau dikaru dulu di gini dandang terus nanti santannya dimasak di gini kompor apa tungku,
Terus nanti kalau sudah santannya mengental gitu, nasi dimasukkan. Terus gitu, habis itu nanti nek meh udah matang, disiram lagi pakai santan yang kental itu. Kalau nasi biasa kan enggak, cuma air biasa, mental udah diturunkan dari tungku. Kalau kita pakai arang kayaknya rasanya lebih sedap gitu. Beda dengan kompor gas yang itu, yang gas LPG itu katanya lain. Jadi kita cuma kalau masak yang nasi yang pakai itu dulu, tapi yang ayam-ayam gitu kan banyak kan, kita cepat nggak, waktunya nggak bisa kan pakai kompor LPG itu. Seporsi nasi liwet biasanya berisikan nasi gurih, sayur sambal goreng labu siam, suiran ayam opor, ati dan ampela ayam, telur pindang rebus ditambah dengan santan kental yang gurih atau biasa disebut dengan kumut. Kelapa, terus di santan, diambil sari kelapanya yang pertama, direbus, dikasih garam, lalu dimasak, terus nanti udah mengental gitu diambil. Kumutnya udah gurih, terus dipadu dengan sayur agak manis dikit, jadi rasanya kayak legit gitu loh. Kalau mau banyak yang santannya yang setengah, nggak tua-tua banget, setengah itu loh. Jadi semantan gitu loh. Telur pindang kan telur direbus dulu, terus gitu dikupas, terus dimasak pakai kecap, dikasih gula merah, terus kasih salam laos gitu, udah direbus sampai hitam, direndam. Kalau udah hitam didiamkan kira-kira ya setengah jam lah biar meresap gitu. Nanti dicuci terus direbus, dikukus lagi biar tanah nggak basi. Ayamnya kita direbus terus sampai matang, sampai warnanya kuning, sampai empuk gitu, diambil juga cuma dibuat buat nasi liwet cuma gitu aja. Kalau kita pakai ayam Jawa ya Mbak, masalahnya kaldunya buat sayur nasi liwetnya itu. Kalau sayur nasi liwet tidak dikasih kaldu ayam, rasanya tuh ampang, hambar gitu, nggak ada khasnya gitu. Meskipun sangat mudah menemukan penjual nasi liwet di kota Solo, namun banyak orang mengenal pusat nasi liwet terletak di Desa Duet dan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo. Dari cerita orang tua, itu pertama pembuat masakan nasi liwet itu dari Eyang Karto yang bertempat tinggal di Dukuh Jedes, RT 1 RW 7 Desa Menuran, Kecamatan Baki, masuk Kabupaten Sukoharjo. Dari itu masakannya dari tradisional, dan itu secara penjualannya untuk menempuh dengan jalan kaki, dan dagangannya itu digendong, dan itu jualnya di tempatnya di Jalan Keprabon Solo. Dan rata-rata pembelinya itu orang bangsawan, juga dari keturunan keraton, dari keluarga keraton, dari kerabat keraton Solo. Dan untuk selanjutnya dari wilayah di sekitar, nasi liwet itu bisa untuk keselamatan, acara keselamatan atau acara apapun, dan itu pakai nasi liwet. Rata-rata kebiasaan dari wilayah setempat. Nah, untuk Bu Endang yang bertempat sini itu sudah turunan ketiga dari cucunya Mbah Karto itu. Dan rata-rata yang menjual masakan nasi liwet itu biasanya sukses. Dalam Atlas Kuliner Nusantara, nasi liwet terkenal sebagai hidangan pusaka yang lezat. Hidangan lezat ini sedari dulu digunakan sebagai ubo rampe ritual tradisional para nenek moyang, di samping menjadi santapan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa setiap ada perayaan sekaten, yaitu pada bulan Mulut, pada penanggalan Jawa, hidangan lezat ini selalu hadir. Dari masa ke masa, nasi liwet selalu hadir dalam perayaan sekaten Solo.
Ini menunjukkan eksistensi sepincuk nasi liwet. Dari wilayah masyarakat kami itu ada kata-kata nasi liwet untuk selamat, selamat nasi liwet, sego liwet. Nah itu makanya untuk sampai sekarang rata-rata untuk acara keselamatan itu pakai nasi liwet gitu. Untuk pernikahan, untuk pembentukan panitia, untuk resepsi apapun, ya untuk hajatan apapun itu biasanya untuk leluhur itu ya pakai nasi liwet. Pas hari raya Idul Fitri itu juga kalau wilayah setempat sana untuk pakai nasi liwet. Tidak ada yang tahu secara pasti sejarah nasi liwet. Namun yang pasti panganan gurih dan lezat ini tidak kalah bersaing dengan makanan-makanan modern. Nasi liwet bertahan dari gerusan westernisasi. Kenyataan ini membuka kesadaran bahwa perjalanan kuliner nasi liwet mengalami kesinambungan. Sesuatu yang sederhana dan lawas belum tentu kalah dengan kemasan yang modern dan mahal. Nasi liwet tidak hanya mengenyangkan, namun juga ikut menyumbangkan eksistensi kultural Jawa. Sepincuk nasi liwet juga sukses merubuhkan sekat sosial, usia tua muda dan pembeli dari beragam kalangan menikmati nasi liwet bersama sambil lesehan di warung-warung tenda kota Solo. Nasinya yang gurih dan harum membuat banyak orang ingin dan mudah merindukan masakan yang satu ini. Kota Solo dengan senyum ramah masyarakatnya, adu luhung budayanya dan kelezatan kulinernya. Merindukan Solo, merindukan nasi liwet. Kerinduan dan kehangatan dalam sepincuk nasi liwet. Cintailah ke kuliner masakan Jawa untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Harapan saya mungkin dari generasi dari Eyang Karto mungkin untuk diwariskan terus dari untuk tradisional masakan khas kami di wilayah kami yang khususnya di wilayah Solo, dan mungkin untuk bisa menyebarkan luas di daerah-daerah lain dari sentra nasi liwet yang berada di wilayah kami.